Shalom, kita berjumpa lagi dengan acara yang sangat indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui doa dan iman kita yang tumbuh karena firman, hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Karena jikalau kita berkenan kepada Tuhan, maka musuh pun didamaikan. Bukan hanya itu, kita akan melihat bahwa hikmat-hikmat Tuhan berikan kepada kita. Dan hikmat itu bukan sembarangan, tetapi hikmat itu melebihi daripada mutiara. Banyak orang mengejar harta, namun belum tentu dia mendapatkannya. Bahkan banyak mereka mengalami duka cita. Nah, namun jikalau seseorang mengejar hikmat, maka dia akan mendapatkan tanpa duka cita. Justru itu lebih daripada mutiara. Untuk hal itu, kita akan belajar terlebih lanjut. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami. Supaya setiap kami Tuhan boleh tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup ini. Supaya kami tahu apa yang utama dan yang terutama. Engkau memberkati kami semuanya. Supaya jauhkan dari hati kami dengan duka cita, kesusahan-kesusahan hidup. Karena kami mengejar sesuatu yang salah. Tetapi Tuhan hari ini Engkau memberikan kepada kami kebenaran, kasih-Mu. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Jikalau ada di antara kami kurang hikmat, berikan hikmat, tambah hikmat, takut akan Tuhan. Jikalau kami punya masalah, persoalan, tantangan, hibur dan beri kekuatan kepada kami. Melalui firman-Mu kami boleh menjadi kuat. Melalui doa ini kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melihat dalam kitab Ayub 28 ayat 18 sampai dengan 28. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah Ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Apakah saudara menyadari di dalam ajaran ini, yaitu hikmat melebihi daripada permata? Kerap kali tanpa sadar, kita mengajar bukan hikmat, kita lupa didikan, kita tidak mau mendapatkan akal budi, kita hidup di luar akal budi, kita hidup di luar hikmat, kita menjadi orang bodoh dan jahat. Kita mengejar harta, kita menipu, kita merampas dengan kekerasan, karena kita tidak mampu mendapatkannya, sehingga kita memakai kekuatan kekerasan dengan cara yang tidak benar. Tetapi firman ini mengajarkan bahwa hikmat itu lebih daripada mutiara. Ayo, bagi kita semua hari ini umat Tuhan, kita mengejar hikmat dan akal budi. Karena hikmat itu melebihi dari permata, bahkan lebih dari krisolit yang ada di Ethiopia, yaitu permata yang mahal sekalipun. Kita lihat dulu ayat ke-18 dan 19. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi, itu barang mewah semuanya. Memiliki hikmat adalah lebih daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Berarti hikmat itu melebihi daripada emas murni. Hikmat itu melebihi dari permata. Hikmat itu melebihi dari batu krisolit, batu yang indah dimanapun juga di dunia. Saudara mau memiliki hal-hal seperti itu, milikilah hikmat. Ketika kita meminta hikmat, kita dapat semuanya. Kita lihat dulu ayat 20 dan 21. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala
yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Di manakah kita mendapatkan hikmat dan akal budi? Karena ia itu terlindung dari yang hidup, bahkan tidak bisa dicari, diketahui. Terlindung dari mata yang hidup, berarti kita tidak bisa melihatnya. Tetapi saudara, hikmat itu kita harus mencari sungguh-sungguh. Memang tidak terlihat, tetapi dari mana datangnya hikmat itu? Hikmat itu melebihi dari segalanya. Kalau hikmat itu ada di bumi, berarti saudara, hikmat itu lebih rendah nilainya daripada mutiara. Kalau hikmat itu ada di pasaran, hikmat itu mungkin ada dijual orang, berarti hikmat itu punya nilai. Justru hikmat melebihi daripada mutiara, daripada emas murni. Tidak dikatakan berapa banyak mutiaranya, tapi melebihinya. Ketika kita punya hikmat, saudara, dari Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, umur panjang didapat. Kenapa bisa? Itu yang didapat oleh Salomo. Setelah Salomo membangun bait Allah dan kemudian dia mempersembahkan ribuan korban kepada Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri pada dirinya, yaitu dan bertanya, Salomo, apa yang kamu minta kepadaku akan kuberikan. Kemudian Salomo berkata, aku minta hikmat untuk memimpin umatmu ini. Maka Tuhan berkata, karena kamu meminta hikmat, bukan meminta nyawa musuhmu, bukan meminta kekayaan umur panjang dan sebagainya, maka hikmat diberikan kepadamu. Dan apa yang tidak kamu minta, yaitu kekayaan, kehormatan, umur panjang, itu diberikan kepadamu. Maka saat itu Salomo mendapatkan sesuatu lebih daripada apa yang dia minta, karena dia mendapatkan sumbernya. Kalau kita menemukan sumbernya, kita akan tidak pernah kekurangan. Kerap kali umat Tuhan salah di dalam mencari, di dalam prioritaskan segala sesuatu. Hikmat melebihi segalanya. Kalau seseorang punya hikmat, maka dia akan keluar sebagai orang besar dan berhasil. Namun orang kaya bodoh, raja bodoh, dia akan kehilangan dan akan menjadi susah. Kita lihat ayat selanjutnya. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. 23. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. 24. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Saudara, kerap kali kita percaya Tuhan itu maha ada, Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu. Kita tahu semuanya. Tetapi justru kerap kali dengan konsep yang kita tahu itu, di dalam kenyataannya kita tidak mengakuinya. Loh, mengapa bisa? Bisa. Contohnya karena Tuhan maha hadir, Tuhan maha ada. Berarti Tuhan bisa hadir di ribuan tempat, jutaan tempat dalam waktu yang sama. Mengapa ketika Tuhan datang sebagai manusia kita menolaknya? Mengapa Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan Roh Kudus itu juga menjadi Tritunggal? Kita menolaknya. Padahal di dalam hidup kita berdoa, Tuhan tolong aku di sini. Kita percaya Tuhan ada di sini. Bahkan kita percaya Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga menolong saudara kita di tempat lain. Dan kita percaya itu, kita tahu itu. Namun dalam kenyataannya, kita tidak pernah mengakui itu. Hari ini akuilah. Karena ketika kita berdoa, kita percaya. Namun, kita harus lebih daripada itu, bahwa Tuhan ada di mana-mana. Matanya melihat kita, bahkan bukan cuma melihat kita, sampai ke dalam hati kita. Berapa miliar orang Tuhan bisa melihat semuanya, dan bisa melihat hatinya, dan rencananya, dan bisa mendengarkan semuanya dalam waktu yang sama. Itulah Tuhan. Dia ada di mana-mana, dan dia melihat kita semuanya. Ketika engkau keluar air mata, ketika engkau susah, dia juga melihat. Dan ketika engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan juga melihat dan akan membenarkan, meneguhkan kamu. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hikmat itu sulit didapat, tidak ada di mana-mana, tidak pernah dijumpai oleh mata kita, namun ada di tangan Tuhan.
Yaitu ketika kita bukan sampai di surga kita mendapatkan hikmat, tetapi ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita membaca firman Allah, kita hidup dekat dengan Tuhan, dan kita melakukan firman Allah. Itulah hikmat. Banyak orang percaya Tuhan namun tidak takut Tuhan. Apakah akal budi itu? Menjauhi kejahatan. Banyak orang percaya Tuhan hidup di dalam kejahatan. Itu bukan hikmat, bukan akal budi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kita mau hidup sesungguhnya sesuai dengan kebenaran, kejar hikmat, dan dapatkan akal budi. Ketika kita takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan, maka hidupmu akan menerima hikmat dan akal budi. Maka itu melebihi dari harta. Dan Tuhan akan menambahi kita dengan segala macam yang tidak kita minta, Dia akan tambahkan juga. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak kami yang ada dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas pelajaran hikmat ini yang melebihi dari segala permata. Dan kami tahu bahwa hikmat didapat dari takut akan Tuhan, akal budi kami dapat dari menjauhi kejahatan. Karena hikmat tidak dapat di mana-mana, sehingga tidak mempunyai harga yang murah, tidak bisa ditentukan harganya. Justru jauh daripada semua yang punya nilai dan harga. Itulah hikmat. Karena hikmat itu ada dan milikmu. Dan kau berikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap umatmu mulai belajar mengejar hikmat dan mendapatkan akal budi. Supaya mereka takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di dalam nama Yesus, jika engkau punya masalah, ketika engkau punya persoalan tantangan dalam hidupmu, engkau susah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Dalam nama Yesus jadilah engkau berhasil. Dalam nama Yesus biar kuasa Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau boleh melihat hari-harimu, pergumulanmu dirubah menjadi sesuatu yang baik. Di dalam nama Yesus terimalah hal-hal itu. Dalam nama Yesus jadilah kuat. Haleluya. Kita tutup di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.